Kita tunduk kepala sekali lagi untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan nuansa sorga, gantinya nuansa dunia di sekitar kami. Agar pikiran dan hati kami hanya tertuju di sorga. Dan biarlah kami merendahkan hati kami masing-masing. Supaya kami menerima berkat dan siap untuk mendengarkan firman. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama-Mu indah Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat, saudara-saudara, di mana saja sudah berada saat ini. Selamat Sabat. Jam di depan saya menunjukkan 5 menit lagi sudah pukul 12. Dan saya berharap saudara-saudara di mana saja sudah berada saat ini bisa tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dengan judul Pekabaran 3 Malaikat. Dan saya berterima kasih atas undangan oleh Bapak Tulus. Saya belum pernah melihat beliau, tapi saya sudah melihat beliau tadi di layar kaca ini. Saya anggap dia sebagai adik saya, karena abang tertuanya adalah adik kelas saya. Dan terima kasih juga atas lagu pujian yang tadi dibawakan, di mana saya melihat semuanya saya kenal, tetapi saya nggak lupa namanya. Yang saya ingat cuma satu, yaitu pianisnya. Teman saya, Ibu Teti Tambunan. Puji Tuhan, dan terima kasih juga kepada Pendeta Andre, Gembala Jemaat, dan saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Saat ini saya berdoa juga, dan saudara berdoa untuk saya, supaya kita bisa belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Pekabaran 3 Malaikat. Kenapa namanya Pekabaran 3 Malaikat, saudaraku? Pekabaran 3 malaikat ini adalah untuk persiapan menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Sementara pekabaran seorang malaikat itu menantikan kedatangan Yesus yang pertama. Nah, oleh sebab itu saudaraku, di dalam pekabaran 3 malaikat ini, karena menantikan kedatangan Yesus kedua kali, menantikan kedatangan Yesus kedua kali, itulah disebut Advent. Kalau menantikan kedatangan Yesus yang pertama, kita mungkin sudah banyak yang tahu, ada gereja yang menyebut istilah masa Advent. Artinya persiapan menantikan kedatangan Yesus yang pertama. Saudara mungkin banyak tahu itu. Nah, tetapi di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, ada sebuah gereja yang tersisa di akhir zaman ini menamakan dirinya Gereja Masehi Advent hari ke-7. Inilah sama dengan masa penantian yang dibuat oleh gereja menantikan hari Natal. Ini gereja juga adalah kumpulan orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Saudaraku, mereka memiliki misi yang khusus dengan pekabaran istimewa. Apa itu? Mereka membawa satu misi, pekabaran berdasarkan Alkitab. Dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Nah, ayat-ayat kunci bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali ini, atau lebih dipersingkat namanya umat Advent, di dalam buku Daniel pasal 8 ayat 14, kenapa disebut ayat kunci? Karena mereka menantikan kedatangan Yesus kedua kali yang disebut pemulihan dari tempat kudus di surga. Dan itulah dijelaskan dalam Daniel pasal 8:14 sampai lewat 2300 petang dan pagi dari nubuatan Daniel. Di dalam Daniel pasal 8:14 ini disebutkan tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ayat kunci yang kedua adalah Wahyu 14. Kenapa?
ada 3 bahagian dalam buku Wahyu 14 ini yang menuliskan bagaimana kemenangan umat Tuhan mengikuti anak domba. Dan mereka sebagai pengikut yang ditebusnya berada di Bukit Sion. Bahagian kedua dari Wahyu 14 ini adalah tentang isi pekabaran 3 malaikat tersebut. Dan terakhir adalah masa tuaian di bumi. Saudaraku yang kekasih, Daniel 8:14 ini merupakan landasan dan tiang utama tentang iman menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 adalah tema yang paling penting adalah mengenai pekabaran malaikat yang ketiga. Kenapa? Karena pekabaran malaikat yang ketiga mencakup pekabaran malaikat pertama dan kedua. Sehingga semua orang harus memahami kebenaran dari pekabaran malaikat ketiga ini karena mengandung satu pesan-pesan yang sangat penting untuk keselamatan. Oleh sebab apa, saudaraku? Dari keseluruhan isi Alkitab ini, Injil yang kekal ini, pekabaran malaikat yang ketiga itu menceritakan tentang kebenaran dari isi Alkitab. Dan itulah pekabaran malaikat ketiga dari 3 malaikat itu. Dan keseluruhan Injil yang tercakup dalam pekabaran malaikat ketiga itu adalah berisi tentang kebenaran yang mesti disajikan menjelang kedatangan Yesus. Dan fokusnya tentang Yesus. Jadi pekabaran itu, saudaraku, menentukan kematian atau kehidupan setiap orang. Makanya pekabaran malaikat ketiga ini adalah pekabaran yang terus terang, yang sangat keras bagi setiap orang, tetapi sebenarnya bukan hanya keras, itu adalah untuk terbuka berdasarkan Alkitab. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana hubungan Daniel pasal 8:14 sebagai landasan iman kedatangan Yesus itu dengan pekabaran 3 malaikat? Bagaimana hubungannya dengan pekabaran malaikat yang ketiga? Kalau saudara melihat di layar kaca Daniel 8 dan pekabaran 3 malaikat, kalimat sampai lewat 2300 petang dan pagi itu adalah hubungannya dengan pekabaran malaikat yang pertama. Sedangkan kalimat lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, itu menyangkut isi pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Maka oleh sebab itu Daniel pasal 8 ayat 14 sangat erat hubungannya dengan Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 sebagai landasan iman menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada 7 pertanyaan yang akan kita bahas. Kita mulai pertanyaan pertama. Yang menjadi persoalan, mengapa Tuhan menggunakan malaikat untuk menyampaikan pekabaran-pekabaran tersebut? Kita tahu pada waktu kedatangannya yang pertama seorang malaikat, tapi sekarang 3 malaikat. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11, saudaraku, di situ ditulis seorang malaikat Tuhan, ya, berada di langit. Lalu dia berkata kepada para gembala, jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, malaikat ini sebenarnya, kalau kita baca dalam sebuah buku, Kemenangan Akhir atau The Great Controversy, halaman 313, dikatakan bahwa malaikat ini sebenarnya sedang memperhatikan siapa yang sedang bersedia menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Tapi begitu dia lihat tidak ada satupun yang bersedia, dia tidak mendengar puji-pujian atas kemenangan kelahiran Yesus. Malaikat ini, saudaraku, sementara dia melayang-layang di atas kota yang terpilih, kota Yerusalem, dia lihat nggak ada satupun. Bahkan banyak orang yang acuh tidak acuh. Tidak ada tanda-tanda bahwa Kristus mereka sedang tunggu. Dan tidak ada persiapan menyambut
kedatangan Raja kehidupan itu. Jadi terus terang agak terheran-heran utusan surgawi ini. Hampir saja dia kembali ke surga dengan satu berita yang memalukan bahwa dia tidak menemukan sekelompok manusia. Tetapi untung ada sekelompok gembala. Mereka sedang memandang ke langit dengan penuh harapan untuk menantikan kedatangan seorang Mesias. Dan saudaraku, kelompok gembala inilah yang bersedia menerima pekabaran dari surga. Maka itulah malaikat Tuhan ini menyatakan kabar gembira, kabar sukacita. Dan bukan itu saja dikatakan, kemuliaan surga memenuhi seluruh padang itu. Dan tak terhitung banyaknya malaikat. Luar biasa, saudaraku. Seolah-olah berita kesukaan ini terlalu besar untuk dibawa oleh satu orang utusan saja. Sejumlah besar suara memperdengarkan nyanyian, suatu hari kelak seluruh bangsa akan menyanyikannya. Dan kalau saudara membaca di dalam buku Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14, di situ dituliskan malaikat itu dengan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan saudaraku, seorang malaikat kemudian menjadi sejumlah besar malaikat. Itulah pekabaran yang dibawa oleh malaikat menjelang kedatangan Yesus yang pertama. Lalu bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara? Pada waktu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini, Tuhan menggunakan gereja para rasul. Lalu gereja mula-mula, tetapi gereja kemudian bercampur dengan kemurtatan. Maka kita lihat ada simbol kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Dan muncullah Martin Luther. Nggak bisa bersuara reformasi. jadinya. Tapi itu pun padam, saudaraku. Reformasi padam. Bila mana kita membuka The Great Controversy, halaman 297 dikatakan bahwa gereja Protestan Amerika, demikian juga Protestan Eropa, mereka sedang menerima berkat pembaharuan. Tetapi mereka gagal untuk maju terus dalam pembaruan. Itu sebabnya agama Kristen merosot dan hanya menjadi sekadar formalitas. Kepalsuan, ketahyulan yang seharusnya mereka singkirkan agar gereja tetap berjalan dengan terang firman Allah. Justru tetap ada dan berkembang. Demikian juga soal semangat, saudaraku. Semangat yang diilhami oleh pembaharuan berangsur-angsur pudar dan menurun. Dan kebutuhan pembaharuan dalam gereja Protestan, sebagaimana dalam gereja Roma pada zaman Luther, semakin menurun. Bahkan keduniawian mati rohani dianggap satu hal yang penting, yang dihormati. Pandangan manusia ditinggikan. Ajaran firman Allah, teori manusia dikesampingkan. Saudaraku, kenapa mereka kesampingkan ajaran firman Tuhan dan teori manusia ditinggikan? Itu adalah pekerjaan setan. Bahkan kedatangan Yesus yang kedua kali pun tidak mereka harapkan, tidak perlu. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Karena doktrin kekristenan mengatakan bahwa untuk orang mati tidak masalah. Ada keabadian jiwa. Artinya, kalau orang mati, rest in peace. Dia sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jadi nggak perlu Yesus datang lagi. Dan untuk yang hidup, jangan khawatir. Dalam kitab Lukas ada janji. Pengangkatan rahasia. Secret picture. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku. Melalui Nabi Esra di dalam buku 2 Tawarik 16 ayat 9. Dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Apa yang terjadi? Akhirnya malaikat menemukan seorang yang bernama William Miller. William Miller adalah seorang petani. Dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menggerakkan hati William Miller
yang tadinya dia juga tidak percaya Alkitab. Tetapi malaikat membimbing dia menyelidiki nubuatan. Akhirnya, malaikat Tuhan ini memberikan penerangan kepada dia. Dan William Miller inilah yang mengabarkan tentang pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Di tengah umat yang sudah mengalami kegelapan tentang firman Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga saudaraku yang terjadi, kekasih, Babel telah rubuh. Kekecewaan besar mengguncang banyak orang, termasuk pengikut daripada William Miller. Tuhan telah melakukan hal yang diperlukan. Makanya dia mengutus malaikatnya yang setia untuk memberitakan kabar gembira. Apa yang dilakukan oleh Tuhan setelah William Miller? Dikatakan dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 4 dan Wahyu 14 ayat 1 dan 13. Dia mengutus 4 malaikat menahan mata angin dan 3 malaikat untuk membawa pekabaran kasih Allah yang terakhir bagi dunia, yaitu pengampunan bagi orang-orang manusia yang memberontak di atas muka bumi ini. Nah, pertanyaan yang kedua, saudaraku. Mengapa Tuhan hanya mengirim 3 malaikat untuk mengumandangkan pekabaran pengampunan? Bukankah Alkitab mencatat ada 7 malaikat kepada 7 jemaat? Bukankah 7 malaikat juga meniup 7 trompet? Bukankah 7 malaikat menuangkan 7 malapetaka? Mengapa hanya 3 malaikat yang mengumandangkan pekabaran yang paling penting ini? Saudaraku, kalau kita membaca Wahyu pasal 7 ayat 1, di situ dikatakan, ada 4 malaikat berdiri ke 4 penjuru bumi, menahan ke 4 mata angin di bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat. Angin adalah simbol daripada malapetaka. Kita tahu Ayub, dengan datangnya badai, membinasakan ternak dan bahkan anak-anaknya. Jadi malaikat Tuhan yang keempat ini menahan mata angin supaya jangan ada badai ke atas muka bumi ini. Sementara 3 malaikat membawa pekabaran kasih Allah atau pekabaran pengampunan. Jadi di sini kita melihat ada 7 malaikat yang bersatu. 4 menahan mata angin, 3 membawa pekabaran 3 malaikat, tetap 7 malaikat yang ikut terlibat di dalam membawa pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi polanya saudara lihat, 4 malaikat dengan 3 malaikat. Sedangkan kedatangan Yesus yang pertama di Bethlehem, 1 malaikat dengan sejumlah malaikat. Kita perhatikan dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain. Jadi dari 7 malaikat ini, ada lagi malaikat lain. Muncul dari tempat matahari terbit. Apa yang dilakukan? Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring untuk jangan merusakkan bumi dan laut. Sebelum pohon-pohon itu, sebelum hamba-hamba Tuhan itu dimateraikan. Saudaraku, kalau kita melihat ini sedang terjadi hari ini. Kenapa? Bila mana sudah dimateraikan mereka, ada berjumlah 144.000, itulah lambang dari 12 suku anak-anak Yakub. Dan bila mana sudah selesai mereka dimateraikan, apa yang terjadi? Di dalam Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, mereka itu akan berdiri di Bukit Sion bersama anak domba. Jumlah bilangan mereka 144.000. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab ini dikatakan, hendaknya kita masuk ke dalam kelompok 144.000 itu. Bagaimana caranya? Di dalam buku Education halaman 271, alia pertama dikatakan, semua orang yang terlibat dalam pelayanan merupakan tangan Allah yang menolong. Mereka adalah teman sekerja para malaikat. Bahkan mereka adalah agen-agen manusia melalui siapa malaikat-malaikat menyelesaikan misi mereka. Jadi saudara perhatikan, malaikat berbicara
melalui suara saudara dan saya yang mau. Bagaimana kriteria yang sebenarnya? Baik, kita lanjutkan dulu. Pertanyaan ketiga. Apa pekabaran 3 malaikat? Kita mesti jelas dulu apa itu pekabaran 3 malaikat. Apakah ini pekabaran yang lama atau pekabaran yang baru? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya pekabaran ini bukan hal yang baru. Sudah ada mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Namun pekabaran ini menjadi kebenaran saat ini dalam sejarah umat manusia yang hidup di zaman akhir. Kenapa, saudaraku? Apa yang menjadi pekabaran malaikat pertama itu? Dan kepada siapa pekabaran tersebut ditujukan? Saudaraku yang kekasih, kalau kita membuka Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, seorang malaikat lain terbang di tengah langit dan kepadanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Jadi pekabaran malaikat yang pertama ini adalah untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk saudara dan saya yang ikut berbakti pada hari Sabat siang ini. Mengapa pekabaran tersebut relevan dengan waktu kita saat ini, saudara? Bila mana kita membuka ayat yang ke-7 dikatakan, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Kenapa? Karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perhatikan saudaraku yang kekasih. Telah tiba saat penghakimannya. The hour of His judgment is coming. Ini berbeda dengan the day of His judgment. Hour of His judgment adalah telah tiba masa penghakimannya. The day of His judgment adalah hari pendamaian. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh kalimat ini, masa penghakiman ini terjadi saat Kristus memasuki tahap terakhir dari pelayanannya sebagai imam besar kita. Ada 2 cara, metode dengan 2 cara Yesus lakukan. Pertama, dia mati di Golgota. Setelah itu dia naik ke sorga, dia menjadi imam besar. Itulah prinsip 2 kali yang dipakai oleh Yesus untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Dan pada waktu hari pendamaian adalah gambaran ketika Kristus telah selesai mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia, dan Kristus menjadi Raja kekal atas dunia ini, dia duduk sebagai Raja kemuliaan. Pada masa penghakiman selesai, itulah tanda penutupan pintu kasihan. Artinya, pada waktu masa penghakiman selesai, masuk ke hari pendamaian. Hari pendamaian selesai, disitulah masa kesusahan terjadi. Dan disitulah klimaks kedatangan Yesus yang kedua kali, hingga masuk malapetaka yang ke-7. Dan itulah hukuman terakhir bagi orang jahat, yaitu mereka akan masuk ke dalam lautan api, bagian pertama. Sebab lautan api ini ada 2 bagian, 2 kali. Dan saudaraku yang kekasih di mana saja saudara berada saat ini, masa penghakiman bagi saudara dan saya yang telah percaya Yesus melalui janji di firman-Nya, itu adalah kabar baik. Kenapa? Karena isinya mengumumkan waktu bagi Allah untuk segera mendirikan kerajaannya. Masa penghakiman mengumumkan bahwa kedatangan kerajaan kasih karunia akan segera berakhir. Dan kerajaan kemuliaan akan segera tiba. Karena saudaraku, prinsip 2 kali. Setelah Yesus naik ke sorga, pemberitaan Injil ini dikabarkan melalui pekabaran kasih anugerah. Fokusnya salib Golgota. Tetapi masa penghakiman itu adalah fokusnya bait suci. Menantikan kerajaan kemuliaan. Jadi,
Pekabaran kasih anugerah dan pekabaran Injil yang kekal saling bergandengan. Dan kalau kita perhatikan, pekabaran malaikat pertama ini dikatakan, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku, ini tidak lain bukan membawa pikiran kita kepada hari penciptaan. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah mengumandangkan perlunya setiap orang untuk memelihara hari Sabat. Ini adalah panggilan supaya kita memelihara hari Sabat, hari yang ketujuh, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sembahlah Dia pada hari yang ketujuh, karena Dia telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itulah yang ditulis dalam buku Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Dan pekabaran ini menyerukan bahwa umat Tuhan harus meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Tuhan dengan benar, sesuai dengan hukumnya, terutama hukum keempat. Makanya peringatan memelihara hari Sabat adalah pemeliharaan secara fisik yang dapat terlihat antara umat Allah dengan Allah sebagai penciptanya. Saudaraku yang kekasih, di akhir daripada pekabaran malaikat pertama ditulis, dan semua mata air. Apa maksudnya? Mata air ini bukan merupakan bahagian dari perintah keempat memelihara hukum hari Sabat. Bukan. Kalau tadi yang pertama, itu adalah menyangkut hari Sabat. Tapi yang semua mata air, itu bukan bagian dari perintah keempat. Mengapa? Kalau kita melihat, kata mata air ini muncul pertama kali dalam kitab Kejadian. Sebelum air bah. Dalam buku Kejadian 7 ayat 11 dikatakan, bila mana setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, apa yang terjadi? Terbelahlah segala mata air sumber samudra raya. Terbuka dari tingkap-tingkap di langit. Saudaraku yang kekasih, peristiwa yang terjadi pada zaman air bah di zaman Nuh ini, inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 37. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. Jadi kata mata air ini merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pekabaran malaikat pertama ini ada dua hal isinya. Pertama mengenai untuk hari Sabat, yang kedua tentang kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, periode waktu pekabaran malaikat pertama itu sesungguhnya dimulai efektifnya tahun 1844 sampai munculnya mata air atau pintu kasih yang tertutup atau masa kesusahan atau hari Tuhan. Memang pekabaran malaikat pertama ini sudah dimulai tahun 1830 dan 1840, tetapi efektifnya dimulai tahun 1844. Nah, pertanyaan yang kelima. Dua pertanyaan sebelum berakhir khotbah saya siang hari ini. Apa isi pekabaran malaikat yang kedua, saudara? Kalau kita sudah tahu pekabaran malaikat pertama. Di dalam Wahyu 14 ayat 8 dikatakan, malaikat kedua muncul. Apa isi pekabarannya? Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Apa maksudnya sudah rubuh? Kalau kita melihat dalam Wahyu 18 ayat 2 dikatakan, kerubuhan Babel itu disebabkan di dalam Babel itu telah menjadi tempat kediaman roh jahat, telah menjadi tempat bersembunyi semua roh najis, dan menjadi tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci oleh Yesus. Makanya dikatakan sudah rubuh, dan makanya Tuhan Yesus mengutus malaikat untuk mengabarkan pekabaran pengampunan kasih Allah yang terakhir bagi dunia ini. Lalu apa yang terjadi di ayat yang keempat tentang Babel ini yang sudah rubuh? Pergilah kamu keluar, hai umatku. Ternyata di dalam Babel ini ada banyak umat Tuhan. Makanya pekabaran malaikat yang kedua ini, pergi kamu keluar. Supaya kamu jangan mengambil apa dikatakan bagian dalam dosa-dosa mereka. Yang kedua, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka
malapetakanya. Ingat kata malaikat tersebut di ayat yang ke-6. Dosa mereka itu telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingatkan segala kejahatannya. Pembalasan kepada mereka, Tuhan akan balaskan 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Luar biasa, saudaraku. Hukumannya 2 kali lipat. Campuran murka Allah itu juga 2 kali lipat di dalam cawan murka Allah tersebut. Maka tidak heran periode waktu pekabaran malaikat kedua ini, saudaraku, bisa kita lihat sejak tahun 1844 sampai tertutup pintu kasihan. Atau sampai hari pendamaian, pembersihan bait suci surgawi selesai dilakukan oleh Yesus. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana Musa dikatakan, buatlah bait suci, kemah suci, sesuai dengan patron petunjuk yang Tuhan berikan, itu adalah gambaran tentang pekerjaan Yesus hari ini di surga sebagai imam besar. Alkitab yang mengatakan. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaan yang ke-6. Apa yang menjadi pekabaran malaikat yang ketiga? Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 dan ke-10, dikatakan, seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul dan berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Apa maksudnya? Pekabaran malaikat yang ketiga ini, kita dianjurkan jangan menyembah binatang, jangan menyembah patungnya, jangan menerima tandanya. Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang dibenci oleh Yesus, yaitu ajaran Nikolaus, yaitu bersifat kompromi. Saudara bisa baca di rumah saudara dalam buku Kisah pasal 6 ayat 5 dan Wahyu 2 ayat 6 sampai 15. Nikolaus adalah salah seorang diakon, 7 diakon pada waktu gereja mula-mula. Yang kedua yang sangat dibenci oleh Yesus dan sama bobotnya dengan menyembah patung, binatang dan memiliki tandanya adalah ajaran Bileam, materialisme. Dalam buku Wahyu pasal 2 ayat 14 atau buku Yudas ayat yang ke-11 atau dalam 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Di situ dijelaskan, jangan kita menjadi orang matrek, materialisme. Hati-hati. Itu sama dengannya kita menyembah patung dan tanda binatang itu. Kita hidup di atas dunia ini, cukuplah kasih anugerah Kristus. Artinya, jangan mengilahkan kekayaan. Jangan cinta uang. Boleh memiliki uang banyak, tapi jangan cinta. Tapi cinta Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, adalah ajaran Bileam. Ajaran Isabel. Ajaran Isabel, saudaraku, adalah spiritisme modern. Ada banyak orang tersesat, saudaraku. Akhir-akhir ini banyak orang ingin tahu apa yang terjadi. Mereka pergi ke tukang peramal. Mereka pergi ke dukun. Saudaraku, hindari itu semua. Jangan percaya dukun. Jangan mengikuti ajaran spiritisme modern. Terlebih, kalau orang sudah mati, seakan-akan arwahnya masih hidup. Seakan-akan dia masih berbicara kepada saudara dan saya. Ingat, itu ajaran spiritisme. Kalau kita percaya itu, saudaraku, kita sudah sama dengan mengikuti tanda binatang tersebut. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kalau saudara melakukan itu, hukuman disediakan 2 kali lipat ganda. Tapi apakah Tuhan menciptakan neraka, hukuman bagi saudara dan saya? Kalau kita membaca Matius pasal 25 ayat 41, saudaraku, neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tidak ada Tuhan menyediakan neraka buat manusia yang berdosa. Tidak ada satupun orang tua menyediakan kerangkeng dalam rumahnya untuk anaknya yang bersalah. Apalagi Tuhan di surga. Itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perkataan Yesus ini jelas dalam Matius 25 ayat 41. Tetapi kalau melanggar perintah Yesus, maka hukumannya 2 kali lipat disediakan. Sebagaimana ditulis dalam Wahyu pasal 18 ayat 6. Apa
hukuman itu. Dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 11, asap api. Dikatakan, maka ia minum dari, ayat 10, maka ia minum dari anggur murka Allah. Saudaraku, apa maksudnya? Disediakan tanpa campuran. Tanpa campuran ini artinya tanpa belas kasihan. Tidak ada lagi kemurahan Allah, tidak ada lagi pengasihan Tuhan, tidak ada lagi belas kasihan Tuhan. Betul-betul sengsara orang yang dibuatnya. Disiksa dengan api dan belerang. Kapan terjadi? Di depan mata malaikat kudus, di depan mata anak domba. Ini terjadi pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Dan di dalam ayat 11 dikatakan, api itu menyiksa mereka selama-lamanya. Kata selama-lamanya artinya, tidak ada lagi yang tersisa. Setelah itu api itu padam. Jangan percaya ajaran tahyul seolah-olah neraka itu selama-lamanya, artinya Tuhan senang melihat penderitaan, saudaraku. Tapi kata selama-lamanya tidak henti-hentinya siang dan malam, menunjukkan tidak ada satupun yang bakal bisa melarikan diri. Tapi kalau sudah menjadi abu dan tanah, selesai api itu pun padam, karena objek yang dibakar sudah tidak ada lagi. Kepada siapa? Kepada mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan yang menerima tanda namanya. Tadi dalam pelajaran sekolah Sabat sudah saya singgung. Kenapa di dahi terima tandanya? Karena setan sedang mengendalikan pikiran manusia. Kenapa di tangan? Karena manusia mencapai sesuatu melalui pekerjaan tangannya. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa hukuman iblis 2 kali lipat ganda? Apa maksudnya? Saudaraku, iblis dihukum 2 kali. Karena pada waktu kedatangan yang pertama, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, dan 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, bahwa Yesus pada waktu dia datang, dia tidak berada di bumi. Dia berada di awan-awan, saudaraku. Saudara bisa baca dalam Wahyu 1 ayat 7. Dikeluarkan nafas dari mulutnya, sementara pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali, itulah lautan api yang kedua setelah masa 1000 tahun, saudaraku. Karena pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, umat Tuhan sudah naik ke sorga. Duduk bersama dengan Yesus memerintah dalam Wahyu pasal 20 ayat 4. Dan setelah selesai, maka kemudian dia turun dan sebelum dia turun, dia menciptakan langit baru, bumi yang baru. Nah, coba kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8 dan 2 Petrus 3 ayat 10. Inilah gambaran yang akan terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali. Boleh tolong bacakan? 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada dalamnya di atasnya akan hilang lenyap. Ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyembah binatang dan tanda binatang itu dan patungnya. Artinya, saudaraku, kenapa tidak bisa mereka melarikan diri? Kalau saudara membaca Yesaya 30 ayat 33 dikatakan, nafas Yesus itu adalah seperti sungai belerang. Tidak ada bisa melarikan diri. Dan setelah 1000 tahun, kedatangan Yesus yang ketiga kali, apa dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 9, 10 dan 15. Tolong bacakan, pendeta. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan orang-orang dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara lihat perbedaannya. Pada waktu penghukuman iblis
di dalam lautan api dan manusia pengikut-pengikutnya, kedatangan yang kedua kali itu terjadi di hadapan para malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Tetapi pada waktu setelah masa 1000 tahun, lautan api itu, umat Tuhan, karena sudah berada di sorga kan, setelah kedatangan Yesus kedua kali, dilakukan di hadapan umat Tuhan. Dan di hadapan para malaikat kudus, di hadapan anak domba. Pilihan ada bagi saudara dan saya. Apakah kita mau dibakar pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, atau kita ikut menyaksikan iblis dibakar setelah masa 1000 tahun? Pilihan pada saudara dan saya. Ini Alkitab yang mengatakannya. Dan saudaraku, pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, siapa yang dibakar? Orang yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan setiap orang yang menerima tanda namanya. Sedangkan pada waktu lautan api yang kedua setelah masa 1000 tahun, si iblis dan malaikat jahat yang akan dimasukkan ke dalam lautan api. Plus semua orang jahat, yaitu mereka yang memiliki tanda binatang. Ini sudah jelas Alkitab yang mengatakannya, saudaraku. Dan apa yang terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali, saudaraku? Kita tahu, kita hidup hari ini adalah di matra yang ke-6, di sangkakala ke-7. Maka di dalam Wahyu pasal 6 ayat 16 dan 17, apa dikatakan? Boleh tolong bacakan? Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Inilah gambaran pada waktu Yesus datang kedua kali, saudaraku. Nggak sanggup melihat kemuliaan Yesus sementara api dalam bentuk sungai belerang mengalir. Mereka meminta gunung-gunung, timpalah kami. Nggak sanggup. Saudaraku, tapi apa yang terjadi dengan orang kudus, umat Tuhan, yang memelihara hukum Allah, khususnya memelihara Sabat, mereka itu bisa terpelihara karena mereka menuruti perintah Allah. Mereka beriman kepada Yesus, bersaksi bagi Yesus. Biarlah saya hidup untuk Tuhan. Kalaupun saya mati, biarlah saya mati untuk Tuhan. Hidup atau mati, saya di tangan Tuhan, milik Tuhan. Mereka terlindungi, saudaraku. Makanya kalau ada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menghidupkan apa isi Alkitab ini, berbahagialah. Dalam Wahyu 14-13, berbahagia. Mereka mendapatkan upah dari jerih lelah mereka. Maka kalau kita bisa simpulkan, saudaraku, bahwa pekabaran 3 malaikat ini, kembali saya ulangi, malaikat pertama berakhir pada waktu penutupan pintu kasihan. Pekabaran malaikat kedua berakhir pada waktu pembersihan bait suci atau hari pendamaian sudah selesai. Atau pintu kasihan sudah tertutup. Kemudian muncul masa kesukaran besar. Pekabaran malaikat ketiga efektifnya setelah penutupan pintu kasihan, baru orang sadar. Mereka tidak memiliki perlindungan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi? Apa sebabnya pekabaran malaikat ketiga efektifnya baru bisa dirasakan sejak penutupan pintu kasihan? Karena pada saat itu mereka akan menderita murka Tuhan dan api kedatangannya yang kedua. Dan bahkan bagi orang yang hidup, umat Tuhan, mereka penuh sukacita karena mereka dilindungi. Dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah mati. Setelah pintu kasihan tertutup, mereka walaupun dihunus oleh pedang, pedang itu seperti jerami. Saudaraku, di mana posisi saudara dan saya hari ini? Kita ini adalah angkatan terakhir dari manusia di zaman akhir di bumi ini. Sebagai angkatan terakhir manusia yang hidup di atas muka bumi ini, saudaraku, yang penting, kata Alkitab, kita perlu bertekun sebagai orang kudus. Menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Kalaupun kita mati, jangan sedih.
Karena ada yang telah mati dahulu. Itu adalah mati dalam Tuhan. Dan akan dibangkitkan bila mana dia datang kedua kali. Dan bagi saudara dan saya yang telah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, ingatlah, bila mana Yesus datang kedua kali, kalaupun kita mati hari ini, atau ada orang yang kita kasih mati hari ini, ada janjinya. Di dalam buku The Great Controversy dikatakan, kuburan-kuburan akan terbuka. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu dan tanah akan bangun. Seperti malaikat. Dan mereka mendapatkan hidup yang kekal. Dan semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran yang ketiga, malaikat yang ketiga, mereka akan keluar dari kuburan dan dimuliakan. Mereka akan mendengarkan perjanjian damai Allah. Karena mereka telah memelihara hukumnya. Saudaraku yang kekasih, sebagai angkatan terakhir dari manusia yang hidup di hari-hari terakhir dunia ini, siapa sebenarnya saudara dan saya ini? Atau siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang masih hidup selama masa kesusahan, ketika murka Tuhan dicurahkan ke atas muka bumi ini. Termasuk mereka yang sudah mati, tapi mereka akan dibangkitkan secara khusus, kebangkitan istimewa. Kapan? Setelah tulah ke-6 berakhir, menjelang masuk ke tulah ke-7, mereka dibangkitkan tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itulah kelompok 144.000 orang, yaitu orang kudus yang hidup pada masa kesusahan besar, dan orang kudus yang telah mati sejak tahun 1844. Jadi saudaraku yang kekasih, siapa kelompok 144.000 orang itu? Adalah orang yang hidup sejak tahun 1844. Yang bertahan hidup hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan orang kudus sejak pekabaran 3 malaikat yang telah mati akan mengalami kebangkitan istimewa. Setelah tulah ke-6 berakhir masuk ke tulah ke-7. Tetapi bagi orang kudus yang mati sebelum tahun 84, sebelum mereka menerima pekabaran 3 malaikat tahun 1844, mereka akan dibangkitkan setelah berakhirnya 7 malapetaka dalam Wahyu pasal 16. Jadi saudara makin bisa mendapat gambaran yang pasti tentang janji Alkitab ini. Maka oleh sebab itu, saudaraku, dibutuhkan ketekunan bagi orang-orang yang telah menerima firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Mengapa saudara perlu? Karena saudara orang kudus, orang yang diasingkan. Kita perlu menunjukkan, kita perlu melatih ketekunan di dalam menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita masih ingat pekabaran Daniel pasal 8 dengan pekabaran 3 malaikat. Sesungguhnya inilah masa penghakiman itu sedang berlangsung. Inilah masanya di mana pekabaran 3 malaikat sedang dikumandangkan. Inilah masanya di mana kita hidup di zaman akhir atau di hari-hari terakhir dunia ini. Di dalam slide yang berikutnya saudaraku bisa lihat bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita hidup di zaman akhir. Setelah zaman akhir ini maksudnya adalah bila mana pintu kasihan tertutup, barulah muncul 7 malapetaka. Dan 7 malapetaka ini waktunya sangat singkat, saudaraku. Sebab jika tidak dipersingkat, maka akan ada banyak yang binasa. Singkat, saudaraku. Tetapi saat di mana saudara dan saya hidup hari ini, disinilah kita harus berbalik dan bertobat dan sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan, saudaraku. Tidak lama lagi dia akan datang. Mengapa orang kudus, yaitu saudara dan saya yang diasingkan, harus menunjukkan dan melatih ketekunan, saudaraku? Dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 18 dikatakan, Tuhan sudah membuat perjanjian yang baru. Apa perjanjian yang baru itu? Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati saudara dan menuliskannya di dalam akal budi saudara dan saya. Gunakanlah kebebasan memilih ini, saudaraku. Hukum Tuhan ada di dalam hati kita. Kita bisa memiliki pengertian
bagaimana kasih Tuhan. Tetapi kalau kebebasan memilih ini salah dipergunakan, itu akan binasa. Dan yang kedua, Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Karena Dia sebagai imam besar, Dia telah memperbaiki hati nurani kita. Yang tadinya kita belum mengenal Dia, sekarang kita sudah mengenal Dia. Makanya jaga, pelihara hati nurani yang telah disucikan oleh keimamatan Yesus. Karena itu, saudaraku, kita tidak perlu datang ke bait suci seperti zaman Israel purbakala. Tetapi kita datang kepada hadapan Yesus di hadapan tata kasih karunia, di hadapan tata kasih karunia Allah untuk memperoleh pengampunan. Tidak perlu kita menyembelih domba, tidak perlu kita menyembelih kambing, karena Dia adalah sebagai imam besar kita, Dia sebagai juru selamat kita yang telah mati di Golgota. Mengapa kita perlu melatih ketekunan, saudaraku? Bila mana kita membuka Ibrani 10 ayat 30 dikatakan bahwa hari ini sedang persiapan pembalasan murka Allah itu kepada orang-orang jahat. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau saudara dan saya hari ini mengalami posisi sulit, difitnah, digosip, bahkan diperlakukan tidak adil, ingat, jangan membalas, saudaraku. Pembalasan milik Tuhan. Tuhan yang akan membalas itu kepada orang-orang jahat. Tetapi kalau saudara orang jahat, saya orang jahat, kita akan membalas kejahatan orang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Perkataan gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu adalah hak Tuhan. Karena pembalasan itu adalah otoritas milik Tuhan. Dia yang menuntut pembalasan. Tetapi hari ini, Tuhan menyelidiki hati dan pikiran saudara dan saya. Malaikat Tuhan sedang membuka buku-buku catatan di hidup saudara dan saya. Apakah kita layak dan lolos dalam ujian iman dan kesetiaan ini? Tidak membalas kejahatan kepada orang lain. Walaupun diperlakukan tidak adil, tapi saudara hanya berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan. Saudaraku, jangan bermain-main dengan janji Tuhan. Di dalam ayat 31 dikatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang memperhatikan saudara diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak sepantasnya. Tapi jangan membalas, saudaraku. Itulah gunanya kita perlu melatih ketekunan, memiliki iman dan pengharapan. Tuhan besertaku. Hadirat Tuhan ada di sekitar saudara. Bila mana saudara diperlakukan yang tidak benar dan tidak adil oleh sesama manusia. Tapi jangan membalas. Itulah sebabnya di ayat 36 dan 37 dikatakan. Bisa tolong bacakan? Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, kedatangan Yesus kedua kali, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Inilah janji yang pasti, saudaraku. Hati saudara boleh sedih. Hati saudara boleh tersayat-sayat. Perasaan saudara boleh ditekan. Karena saudara diperlakukan tidak adil. Difitnah, digosip walaupun berbuat baik, tapi balasannya jahat oleh orang yang saudara tolong. Tapi ingat ini saudaraku yang kekasih. Kita memerlukan ketekunan supaya kita bisa memperoleh janji yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Alkitab ini. Sedikit waktu lagi, saudaraku. Satu langkah lagi, saudaraku. Walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadi, namun yang kita tahu janji Tuhan itu nyata. Mujizat itu pasti dan nyata di dalam kehidupan saudara. Apa yang akan dihasilkan oleh ketekunan saudara dan saya? Di dalam Roma pasal 5 ayat 2 dan 3. Boleh tolong bacakan? Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Kita akan menerima kemuliaan Allah, saudaraku. Apapun persoalan hidup saudara hari ini. Kalau kita bertekun menantikan kedatangan Yesus kedua kali dan memegang janji dan pengharapannya, kita akan menerima kemuliaan Allah. Walaupun kita sengsara, kita bermegah dalam kesengsaraan karena kita percaya Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Justru kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di ayat selanjutnya ayat 4 dan 5 dikatakan, ketekunan itu menimbulkan saudara dan saya tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Kasih Allah menyertai saudara dan saya. Dan Roh Kudus tidak meninggalkan saudara dan saya. Malaikat Tuhan diutus khusus kepada saudara dan saya. Boleh jamah tubuhnya, tapi jangan jamah jiwanya. Jiwanya milik aku, kata Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, itulah yang dikatakan dalam ayat 30 juga. Apa dikatakan? Mereka itu, yaitu saudara dan saya, sudah ditentukan dari semula. Dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mengendaki satupun binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan telah mati di Golgota membenarkan saudara dan saya. Dan sekarang dia berada di bilik Maha Kudus di sorga. Menjadi imam besar kita. Untuk kita juga dimuliakan oleh keimamatannya. Dia mati di Golgota untuk membenarkan kita. Tetapi dia berada di sorga sebagai imam besar untuk memuliakan kita. Kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Sebab itu saudaraku, dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, kita yang dibenarkan karena iman, kita harus hidup dalam iman. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena kita telah dipersatukan, diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Dan bukan itu saudara. Kalaupun kita sengsara hari ini, kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu justru akan menimbulkan ketekunan. Di dalam ayat berikutnya, Roma 5 ayat 2 dan 3. Boleh tolong bacakan? Roma 5 ayat 2 dan 3. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus memuji Tuhan, bersyukur oleh sebab problema-problema dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi hari ini. Banyak kesengsaraan yang terjadi, apalagi pandemi yang sedang berlangsung 2 tahun yang lalu. Sampai hari ini mungkin saudara masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu kita harus bermegah di dalam pengharapan. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Karena kita justru akan menerima kemuliaan Allah. Dan bila mana kita tetap setia kepada Tuhan, kesengsaraan, penderitaan, pergumulan dalam hidup ini menimbulkan kita semakin tekun untuk belajar firman Tuhan ini. Kenapa? Bagi orang yang tekun mempelajari firman Tuhan ini dan menantikan kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan akan menjadi pelindung mereka. Saudara bisa buka dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-10. Nah, saudaraku, apa makna daripada dimuliakan? Di dalam buku 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18. Ini satu kesaksian hidup yang dinyatakan oleh Petrus kepada semua yang mengikuti Yesus hari ini. Boleh tolong bacakan? Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini kesaksian yang hidup, saudaraku. Bukan hanya suatu kesaksian isapan jempol, tapi Petrus menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan dimuliakan oleh Allah Bapa dengan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini juga merupakan janji yang pasti. Bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus menyaksikan ikut bersama-sama dengan Yesus di atas gunung yang kudus.
Itu juga kata Petrus, saudara dan saya akan bersama-sama dengan Yesus di atas gunung yang kudus, yaitu Taman Firdaus. Itu artinya dimuliakan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan, saudaraku. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saudara dan saya oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kapan? Yaitu pada waktu hujan akhir. Pada waktu hujan akhir. Maka oleh sebab itu, saudaraku, dalam Kisah pasal 1 ayat 8 harus menjadi semangat kita hari ini. Bila mana Roh Kudus turun kepada para rasul, maka kebutuhan kita hari ini harus lebih banyak daripada zaman para rasul. Kita harus tekun berdoa, Tuhan tolong supaya kami memiliki kecurahan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, dimuliakan pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Ia sungguh dimuliakan oleh Bapaknya. Dan itu terjadi sebelum pengkhianatan Yudas Iskariot dan penyaliban Yesus Kristus. Yesus dikuatkan untuk mengalami penderitaan terakhir yang mengerikan itu, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, percayalah pada janji yang dikatakan oleh Petrus sebagai saksi hidup. Kita hanya satu hal yang kita lakukan. Tetap bertekun pada pengharapan kita. Kita memohon kepada Tuhan. Tuhan layakkan saya untuk bisa menerima kecurahan Roh Kudus. Tapi kecurahan Roh Kudus, jangan lupa, dalam pekabaran yang kita bacakan tadi, dalam pekabaran malaikat pertama, seorang malaikat sedang membawa materai Allah yang hidup. Saudaraku, jangan terlewatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak dimateraikan oleh materai Allah yang hidup dalam pikiran kita. Artinya, kalau saudara ingin kecurahan Roh Kudus, pikiran dan hati kita harus tertuju ke sorga. Lebih banyak waktu kita membaca firman Tuhan. Lebih banyak kita berdoa. Lebih banyak kita memiliki kerendahan hati daripada kesombongan. Lebih banyak kita lebih menonjolkan perkara-perkara surgawi, bukan perkara duniawi. Hilangkan semua itu, saudaraku. Kenapa? Perkara duniawi tidak dibawa mati, tapi perkara surgawi hidup kekal selama-lamanya di sorga. Saudaraku, kita hampir mendekati hari terakhir pertentangan terakhir, yaitu masa kepicikan Yakub. Kita harus bertumbuh seperti Kristus. Kita harus mengambil bahagian dalam rohnya. Bila mana saat pekabaran ketiga, malaikat ketiga berkembang dengan suatu suara yang nyaring, ada satu kuasa kemuliaan besar akan hadir di dalam penutupan pekerjaan Tuhan. Umat Tuhan yang setia harus mengambil bahagian dalam kemuliaan tersebut. Saudaraku yang kekasih, kita harus mengambil bagian dalam kemuliaan tersebut. Slide berikut. Jadi saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus mengambil bahagian untuk menghidupkan pekabaran tiga malaikat. Untuk mewartakan pekabaran malaikat yang ketiga. Kita harus menyatakan terang-terangan. Dosa adalah dosa. Saudaraku, hanya hujan akhirlah yang membangkitkan dan menguatkan orang-orang untuk melewati masa kesusahan besar itu. Wajah orang-orang akan bersinar dalam kemuliaan cahaya yang menyertai pekabaran malaikat yang ketiga, saudaraku. Terus terang, apabila buah itu sudah cukup masak, dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan, maka orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Artinya, Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi pembuktian diri saudara dan saya yang mengaku sebagai umatnya, yang mengaku sebagai murid Yesus, yang mengaku sebagai umat Tuhan. Bila mana tabiat Kristus tidak kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak kita pertontonkan kepada orang-orang dengan sempurna sebagai umat Tuhan,
Bagaimana kita bisa menerima akan kecurahan Roh Kudus? Hanya oleh kita memperlakukan orang lain dan kita menunjukkan tabiat Kristus. Maka ia akan datang menjemput kita karena kita adalah miliknya. Saudaraku yang kekasih, apa maksudnya matang untuk dituai? Di dalam buku Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Boleh tolong bacakan? Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga di tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang kekasih, di mana saja saudara berada saat ini, kita hidup di hari-hari terakhir dunia ini. Artinya, kita sudah matang untuk dituai. Di mana Roh Kudus akan dicurahkan ke atas muka bumi ini. Bagi saudara dan saya yang hidup sesuai dengan firman-Nya, bukan sesuai dengan tradisi manusia. Dan saudaraku, kalau tuaian sudah masak, apa yang terjadi? Dalam Wahyu 14 ayat 15. Tolong bacakan. Wahyu 14:15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Waktu ini tinggal satu langkah lagi. Tuhan memperpanjang waktu ini sudah 26 tahun dari masa 6.000 tahun sejak tahun 1996. Itu ada maksud Tuhan. Tuaian sudah masak. Tetapi saudaraku, Tuhan menunggu kita berbalik dan bertobat. Dan upah terakhir akan diberikan kepada orang yang tekun dan setia sampai akhirnya. Makanya dikatakan, Yohanes, dia melihat anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan Yesus 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Apakah saudara dan saya hari ini ada memiliki nama Yesus, nama Bapa di dalam pikiran kita? Apakah tabiat Kristus, kasih Bapa ada di dalam pikiran dan kehidupan kita sehari-hari? Tanyakan di dalam diri saudara dan saya. Pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh. Lalu di mana Gunung Sion itu berada? Kalau kita membuka Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 4, kemana Yesus pergi ke surga? Ia pergi ke rumah Bapa. Kemah suci sejati dalam buku Ibrani juga adalah surga. Bait suci surgawi, kota Allah besar, surga. Kerajaan Allah itulah surga. Nah, kemana Yesus pergi ketika ia naik ke surga? Yaitu Taman Firdaus. Rumah Bapakku, itulah surga. Taman Eden, itulah surga. Makanya di dalam Lukas 23 ayat 43 dikatakan, aku berkata kepadamu, kepada orang jahat yang meminta ampun dari Yesus, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Artinya saudaraku, kematian hari ini adalah sama dengan tidur. Tapi bila mana dia datang kedua kali, maka orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan dan tubuhnya akan diubahkan seperti malaikat dalam Matius 22 ayat 30. Dan kalau kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 7, perhatikan saudaraku di mana saja sudah berada saat ini. Apa dikatakan? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Maksudnya firman Tuhan ini. Barang siapa yang menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudaraku yang kekasih, kita jangan lupa, kalau kita ke surga, tujuan kita adalah salah satunya makan dari pohon kehidupan. Namun hari ini, oleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan Yesus, dia memberikan kita daun pohon kehidupan, yaitu Alkitab firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan itu, sama dengan kita memakan daun pohon kehidupan. Dan daun pohon kehidupan khasiatnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Bagi saudara dan saya yang biasa membaca firman Tuhan, itu akan menyembuhkan
sakit hati yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Mungkin menyebabkan suatu pengharapan yang tidak ada dalam hati kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan dibangkitkan pengharapan. Mungkin juga dengan membaca firman Tuhan, saya percaya, yang tadinya saudara mendua hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, dia akan menguatkan saudara dan mengambil keputusan untuk terima Yesus pada hari ini. Dan bila mana saudara dan saya mungkin masih ragu-ragu tentang hari Sabat Tuhan, hari yang ke-7, dengan membaca firman Tuhan ini, maka Roh Kudus berbisik akan menguatkan saudara. Ya, lebih baik saya mati dalam perkara duniawi, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Saya akan memelihara hukum keempat hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau saudara membaca Alkitab, apa dikatakan dalam Wahyu pasal 22, ayat 1 dan 2? Dikatakan, bila mana sorga itu turun, kita bisa melihat sungai air kehidupan di atas tahta Allah. Dan di ayat kedua dikatakan, di tengah-tengah jalan kota itu, seberang menyeberangnya sungai ada pohon kehidupan. Luar biasa, saudaraku. Dia berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daunnya itu bisa dimakan sebagai obat menyembuhkan. Saudaraku, ambil waktumu membaca firman Tuhan, ambil waktumu, karena itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk yang paling utama penyakit pikiran. 9 dari 10 penyakit disebabkan oleh pikiran, saudaraku. Oleh sebab itu, ambillah waktu belajar akan firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan Alkitab, artinya kita sudah datang ke Bait Sion, ke Bukit Sion. Kenapa? Hati kita menjadi teduh melihat kuasa firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Walaupun belum kita tiba di Bukit Sion yang asli, yaitu kota Allah yang hidup di sorga, tapi kita merasakan nuansa sorga meliputi, menyelimuti kehidupan saudara dan saya. Dan bukan itu saja, saudaraku, itu bisa terjadi kalau kita adalah sebagai anak-anak sulung. Artinya nama kita terdaftar di surga. Kita tetap setia dan tekun menantikan janji pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Dan saudaraku, itulah yang disebut bahwa kita menjadi orang yang menghakimi orang-orang jahat. Kenapa? Roh-roh orang benar telah menjadi sempurna. Artinya, kita sudah ikut bersama Yesus naik ke surga bila mana dia datang yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, sebutan untuk kota Yerusalem baru ada macam-macam. Salah satunya dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dikatakan, kemah Allah. Kemah Allah itu adalah merupakan surga. Maka itu bagi misi, bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Apa dikatakan? Tugas utama saudara dan saya yang mengaku sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali adalah menjadikan orang-orang murid Yesus. Menjadikan orang-orang bukan hanya sekedar dibaptis, tetapi menjadikan murid bagi Yesus yang hidup untuk menjadi saksinya yang penuh kuasa mengabarkan kabar kasih Allah, kabar pengampunan kepada semua orang. Itulah Injil yang kekal. Itulah pekabaran 3 malaikat. Itulah yang menjadi persiapan kita untuk menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi. Dan kita pun akan dimuliakan bila mana kita berada di dalam kerajaan kemuliaan. Sebagai penutup, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pekabaran 3 malaikat, jangan lupa, adalah pekabaran yang sangat penting. Bagian pertama, janji upah bagi saudara dan saya yang tergabung dalam kelompok 144.000 orang. Karena orang yang menerima pekabaran 3 malaikat sejak tahun 1844 tergolong kepada kelompok 144.000 orang. Dan tadi sudah saya jelaskan, harus tekun dan setia dan mengalami kesusahan. Yang kedua, Wahyu 14 ayat 6-12 adalah pekabaran 3 malaikat tertulis di dalam ayat 6 sampai 12. Dan Wahyu 14 sebagai landasan iman kita untuk menantikan kedatangannya kedua kali adalah akan terrealisir di Wahyu 14 ayat 13-20 ini. Dan itulah upah yang akan kita terima. Oleh sebab itu, saudaraku, kita jangan lupa
Tuhan memanggil kita sebagai umatnya untuk bergandengan tangan dengan 3 malaikat. Untuk apa? Supaya kita bisa mengirimkan pekabaran kasih kemuliaan Allah yang terakhir bagi dunia ini. Dan pada saat yang sama, saudaraku, ia memanggil dunia untuk bertobat dan bersatu kembali dengannya. Dengan kata lain, saudaraku yang kekasih, saudara dan saya yang hadir dalam acara kebaktian virtual pada siang hari ini, saudara tidak secara kebetulan. Kehadiran saudara hari ini adalah Tuhan memanggil saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya saudara diingatkan kembali bahwa waktunya sudah sangat singkat. Bila mana Roh Kudus berbisik di hati saudara untuk menerima pekabaran 3 malaikat ini, untuk akan menerima kemuliaannya, terimalah Yesus hari ini. Sampaikan itu kepada teman saudara atau gembala yang saudara kenal. Saya siap untuk dibaptis, menerima Yesus hari ini. Saya tidak mau terlambat. Saudaraku yang kekasih, ada satu kisah terjadi kurang lebih 40 tahun yang lalu. Ada seorang mahasiswa, dia ini adalah orang muda yang belum mengenal akan Alkitab. Saudaraku, dia berkuliah di salah satu lembaga kita di kampus Unai. Tuhan telah menuntun dia, yang tadinya dia sudah bersekolah harusnya di ITB, tapi dia bersekolah di Institut Teologia Keguruan Advent. Belum namanya Universitas Advent Indonesia. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Semester kedua dia mau keluar. Tetapi dia ditahan, jangan keluar. Karena baginya satu hal yang aneh. Ini agama yang aneh. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa, apapun berdoa. Segala sesuatu mesti berdoa. Sejak kapan lagi mau cari uang? Karena pikirannya untuk mencari uang, saudara. Salah seorang dosen mengatakan, jangan kamu keluar. Dia berikan pekerjaan menjadi wartawan di kampus tersebut. Dia menjadi wartawan dan diterbitkanlah Warta Itkah waktu itu setiap hari Jumat sore. Karena kesibukan orang muda ini yang berlatar belakang agama Buddha dan punya KTP agama Katolik, lupa dia masuk tahun kedua. Tahun kedua dia mau keluar, ditarik lagi oleh seorang dosen berkebangsaan Amerika untuk mengajar keponakannya, mengajar matematika. Kesibukan demi kesibukan, akhirnya saudaraku, sampai pada saat terakhir dia kuliah, dia masih mengeraskan hatinya. Dia memiliki nilai yang bagus di dalam subjek agama, tetapi dia tidak mau dibaptis. Karena dia melihat, buat apa dibaptis? Agama itu sama saja. Yang penting Tuhan tahu isi hati saya. Saudaraku yang kekasih, pada hari Sabat yang terakhir, sebelum dia meninggalkan kampus itu 2 bulan berikutnya, ada panggilan untuk dia supaya diikut dibaptis. Karena ini baptisan terakhir. Dia menolak. Tetapi entah kenapa di pagi hari jam 5 pagi, datang seorang pendeta muda, mengetok kabarnya, membangunkan dia. Dia kaget. Ini pendeta buat apa? Apa urusannya datang ke kamar ini? Pendeta dia mengajak, ayo kita ikut prayer circle. Lalu dia ikutlah pendeta ini. Walaupun tadi dia mengatakan, nggak mau, tapi akhirnya dia ikut juga. Pendek cerita, orang muda ini, saudaraku, setelah selesai prayer circle, kemudian dimintalah salah seorang untuk berdoa bagi saudara-saudara yang akan dibaptis. Jam 10 siang nanti. Lalu anak muda ini yang tadi malamnya tidak bisa tidur karena bergumul, dan mengatakan, aku berat untuk menerima Yesus, apalagi memelihara hari Sabat. Bahkan untuk mendapatkan pasangan hidup, sulit di agama ini. Akhirnya saudaraku, entah bagaimana, pemimpin acara itu menunjuk dia untuk berdoa. Tetapi sebelum dia ditunjuk berdoa, dia berkata, Tuhan, kalau memang Engkau meminta saya untuk dibaptis,
Tunjukkan sekali lagi satu tanda bahwa engkau benar-benar menghendaki saya untuk mengikuti engkau. Belum selesai dia berkata, dia ditunjuk untuk berdoa. Itulah tanda yang dia membuat gemetar, saudaraku. Orang muda itu adalah yang sedang berbicara di hadapan saudara hari ini. Saya menangis, saudaraku. Tidak mungkin saya meninggalkan tradisi agama saya yang lama. Tidak mungkin saya meninggalkan teman-teman saya yang lama. Tidak mungkin masa depan saya curam karena mengikuti akan janji firman Tuhan ini. Tetapi sementara saya berdoa, saya tidak sanggup melanjutkan doa tersebut dan berkata, Tuhan, aku juga ingin dibaptis pada hari Sabat yang indah ini. Saudaraku yang kekasih, akhirnya saya dibaptis. Dan saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara yang masih mendua hati. Ambillah keputusan itu sebelum terlambat. Dan saya tidak pernah menyesal menerima kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saya. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Karena tidak lama lagi dia akan datang dan kita akan dipermuliakan di dalam kerajaan kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.